Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 BIP akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fifian Hafiz dengan NPM 111123131318. Perkenalkan, nama saya Fawaz Ramadan dengan NPM 1112311194. Perkenalkan, nama saya Ridwanul Ali dengan NPM 1111231212. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratiamsyah dengan NPM 1111231189. Perkenalkan, nama saya Wahid Tamana NPM 1111231198. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fifian Hafiz dengan NPM 111123131318. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 yaitu kreativitas dan inovasi. Yang lebih spesifiknya adalah kreativitasnya. Nah, kreativitas dalam bisnis berarti dapat mencakup berbagai ide dan pendekatan yang membedakan produk atau layanan dari pesaing. Beberapa contoh kreativitas dalam bisnis donat mie mungkin termasuk yang pertama ada menawarkan variasi untuk dari donat mie seperti donat mie dengan topping atau bahan-bahan yang tidak biasa. Terus yang kedua ada menggunakan bahan-bahan lokal atau organik untuk membuat donat mie yang lebih sehat dan berkelanjutan. Yang ketiga ada menawarkan donat mie yang disesuaikan dengan diet tertentu seperti vegetarian, terus bebas gluten atau beras susu. Terus yang selanjutnya ada modul 2 tentang inovasi pada organisasi bisnis. Nah, saya akan mencakup inovasi di dalam donat mie ini. Inovasi dalam bisnis donat mie dapat mencakup pengenalan ide dan berkaitan baru yang membedakan produk atau layanan dari pesaing. Beberapa contoh inovasi dalam bisnis donat mie mungkin termasuk yang pertama ada menggunakan bahan-bahan baru atau tidak biasa seperti sayuran atau daging untuk membuat donat mie yang lebih lezat dan beragam. Yang kedua ada mengembangkan metode pembuatan baru seperti menggunakan teknologi 3D atau memanfaatkan bahan-bahan yang dapat didaur ulang untuk membuat donat mie yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada menawarkan donat mie yang dapat disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individu pelanggan seperti donat mie dengan topping atau bahan-bahan yang dapat dipilih. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan modul 3 tentang inovasi pada usaha kecil menengah. Nah, UMKM donat mie adalah bisnis kecil yang mengkhususkan diri dalam produk dan penjualan donat mie. Kita beroperasi sebagai waralaba, toko fisik atau toko online. UMKM donat mie dapat menawarkan berbagai jenis donat mie termasuk donat mie klasik, donat mie topping, dan donat mie yang disesuaikan dengan diet tertentu. Kita juga menawarkan berbagai jenis mie termasuk mie kering, mie basah, dan mie instan. Sekian dari saya, mungkin saya dilanjutkan oleh saudara Nova. Saya Nova Fawaz Ramadan dengan NPM 1112311194 akan melanjutkan modul 4 yaitu tantangan mengimplementasikan inovasi. Mengimplementasikan inovasi donat mie dapat menjadi tantangan yang menarik karena memerlukan kombinasi faktor-faktor seperti penelitian pasar, pengembangan resep, dan instruktur produksi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini. Yang pertama ada melakukan penelitian pasar. Jadi sebelum memulai proses inovasi, penting untuk melakukan penelitian pasar untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen. Terus yang kedua ada mengembangkan resep. Setelah penelitian pasar selesai, langkah berikutnya adalah mengembangkan resep untuk donat mie. Ini dapat melibatkan eksperimen dengan berbagai bahan dan teknik memasak untuk menciptakan produk yang unik dan lezat. Terus yang terakhir ada membangun infrastruktur produksi. Setelah resep dikembangkan, langkah berikutnya adalah membangun infrastruktur produksi yang akan memungkinkan produksi donat mie secara massal. Terus selanjutnya ada modul 5 tentang respon konsumen terhadap inovasi bisnis. Respon positifnya, contohnya saya sangat menyukai donat mie. Ini adalah cara yang kreatif dan lezat untuk menggabungkan dua makanan favorit saya. Terus yang kedua ada saya mencoba donat mie dan saya sangat terkesan. Ini adalah cara yang kreatif dan lezat untuk menggabungkan dua makanan favorit saya.
Terus ada respon negatifnya, contohnya saya tidak mengerti mengapa seseorang mencoba menggabungkan mie dan donat tidak terlihat sepadan dan tidak terlihat lezat. Terus yang selanjutnya ada modul 6 yang berjudul peluang bisnis berbasis inovasi. Di sini akan saya lebih spesifikasinya tentang keunggulan dan kelemahan. Yang pertama keunggulannya yaitu satu variasi rasa. Ada berbagai macam donat mie yang tersedia termasuk rasa klasik seperti keju, udang, dan telur serta variasi yang lebih eksotis seperti donat mie dengan rasa kentang goreng, keju, mentega, dan bawang putih. Terus yang kedua ada kualitas bahan. Donat mie biasanya terbuat dari mie berkualitas tinggi yang memberikan tekstur yang lembut. Terus yang ketiga ada ukuran yang nyaman. Donat mie biasanya cukup besar untuk memberikan porsi yang memuaskan, tetapi cukup kecil untuk dinikmati sebagai cemilan ringan. Terus ada kelemahannya, yang pertama ada kalori. Donat mie dapat menjadi cemilan yang tinggi kalori, terutama jika diisi dengan bahan-bahan yang kaya lemak seperti keju, telur, dan bawang putih. Terus yang kedua ada kandungan garam. Donat mie sering mengandung tingkat garam yang tinggi yang dapat menjadi masalah bagi mereka yang sedang mencoba mengurangi asupan garam mereka. Dan yang terakhir ada kualitas bahan. Meskipun donat mie biasanya terbuat dari mie berkualitas tinggi, ada kemungkinan bahwa beberapa donat mie mungkin mengandung bahan-bahan yang kurang berkualitas atau bahan-bahan yang tidak segar. Ini dapat mempengaruhi rasa dan kualitas keseluruhannya. Baik, sekian dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridwan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nur Ali dengan NPM 11111231212. Di sini saya akan menjelaskan modul 7 tentang inovasi pada startup. Salah satu metode paling umum adalah menggunakan skala pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan ketebalan donat mie. Metode lain untuk menggunakan teknik pengskalaan yang melibatkan membandingkan ukuran donat mie dengan ukuran standar. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan apakah donat mie memenuhi standar kualitas tertentu seperti ukuran minimal atau maksimum. Metode-metode ini dapat digunakan untuk membandingkan ukuran donat mie dari prosedur yang berbeda atau untuk menentukan apakah donat mie memenuhi standar kualitas tersebut. Selanjutnya ada model 9, pengalaman melaksanakan bisnis berbasis inovasi. Melakukan bisnis inovasi donat mie menjadi pengalaman yang menarik dan menantang. Ini juga melibatkan mengidentifikasikan peluang pasar dan mengembangkan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk baru dengan inovasi yang bisa menarik pelanggan. Selain itu, ini melibatkan mengelola operasi harian seperti produksi, logistik, dan penjualan serta mengelola tim dan sumber daya keuangan. Ini dapat menjadi pengalaman yang menarik dan menantang, tetapi juga dapat menjadi cara yang menyenangkan dan memuaskan untuk memperkenalkan produk baru ke inovasi ke pasar. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya Ditya Pratiamsa dengan NPM 1111-13-1189. Di sini saya akan menjelaskan modul 10, yaitu analisis strategi inovasi usaha kecil, menengah, dan strategi bisnis berbasis inovasi. Yang di sini saya ambil adalah faktor yang mendorong keberhasilan dari donat Wanidu. Pertama, kualitas produk. Donat yang baik harus memiliki tekstur yang lembut di dalamnya dan renyah di luar serta gurih. Inovasi dan varian produk menyediakan berbagai varian donat dengan beragam topping dan isian. Lalu pemasaran yang efektif, memiliki strategi pemasaran yang baik secara online maupun offline. Modul 11 yaitu analisis strategi inovasi usaha kecil, menengah, dan strategi bisnis berbasis inovasi. Yang saya ambil adalah dari modul 11, definisi dan tujuan donat Wanidu. Definisi usaha donat merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang produksi penjualan donat. Donat adalah sejenis roti manis yang biasanya digoreng atau dipanggang, kemudian diberi berbagai macam topping dan isian. Namun kali ini produk kami cenderung memilih donat dengan rasa asin dan gurih. Tujuan utama dari produk kami yaitu untuk memproduksi donat yang berkualitas tinggi dan memuaskan pelanggan, serta mencapai keberhasilan finansial dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Terakhir, modul 12, analisis strategi inovasi usaha kecil, menengah, dan
strategi bisnis berbasis inovasi. Yang saya ambil dari modul 12 ini, inovasi sebagai upaya melawan produk atau jasa kompetitor, mengembangkan varian donat menidur yang unik atau berbeda dari yang sudah ada di pasaran supaya dapat menarik perhatian konsumen dan membuat usaha produk kami menonjol. Terakhir, terus meningkatkan kualitas donat wanidu dalam hal rasa, tekstur, dan bahan baku yang digunakan dapat membuat produk kami disukai dibandingkan kompetitor. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara Royhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royhan Utama dengan NPM 111123198. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 13 strategi bisnis. Yang pertama, inovasi produk. Ciptakan variasi rasa dan bentuk yang unik untuk menarik perhatian pelanggan. Kombinasikan bahan-bahan yang menarik dan berkualitas tinggi untuk menghasilkan donat mie yang lezat dan berbeda dari produk lain. Yang kedua, ada branding dan pemasaran. Bangun merek yang kuat dengan logo, kemasan, dan slogan yang menarik. Manfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada modul 14, manajemen inovasi. Yang pertama ada strategi pemasaran, branding, membangun merek yang menarik dan berbeda untuk donat mie wanidu, termasuk nama produk, logo, dan kemasan. Yang kedua ada produksi dan distribusi. Skalabilitas produksi, mengembangkan sistem produksi yang efisien untuk memenuhi permintaan. Yang terakhir ada manajemen keuangan, biaya, dan harga. Menentukan biaya produksi dan menetapkan harga jual yang kompetitif, namun menentukan investasi dan pendanaan, mengelola dana yang diperlukan untuk pengembangan dan peluncuran produk, termasuk mencari investor jika diperlukan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.